Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di pembahasan alur cerita Boruto to Blue Vortex. Nah, dalam video ini kita akan membuat pembahasan rangkuman alur cerita menarik dari Boruto berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita rangkum menjadi alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus, namanya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi persiapkan dengan relax nih, sambil ngopi juga boleh, dan mari kita lanjutkan alur ceritanya. Video sob, karena ini sudah makin seru nih, jadi bantu makin bertumbuh pula ya dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya, gratis. Karena juga ini berkelanjutan biar gak miss nih. Tonton dulu video-video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 301 bagian kelima ini adalah Naruto kembali dan Code berada di mode Otsutsuki. Adegan kembali dilanjutkan. Saat pertempuran sebelumnya berlangsung melalui sang legenda Sannin baru yang muncul di desa itu, Orochimaru memimpin pertempuran tersebut. Tsunade dan Kashin Koji mengikutinya. Bahkan Tsunade mengatakan, "Orochimaru, aku menyukai ini. Aku serasa ingin menangis mengingat momen seperti ini terulang lagi. Jiraiya, terima kasih banyak." Orochimaru kemudian berkata, "Ya, sudah saatnya kita melakukan mudi ini. Sansukumi andalan kembali. Mari semuanya kita buat para Sumiaka itu lenyap sebagian besar karena kengerian terhadap trio Sannin baru era Eiko Jubi ini." Seketika itu mereka memanggil 3 hewan Kuchiyose khas mereka, Ninpo Kuchiyose no Jutsu. Pam, seladakan terjadi di sana dan kita lihat ya nakama, ular besar Orochimaru, siput Tsunade dan kata Kashin Koji. Mereka melahirkan Sansukumi andalan generasi baru. Kashin Koji kemudian berkata, "Ini mengesankan, sungguh kehormatan bisa bertempur bersama kalian." Ledakan-ledakan terjadi di sana, para Sumiaka pada remuk nih karena sabetan dan serangan Kuchiyose trio Sannin. Pertempuran itu membuat para Sumiaka pada tumbang tuh dan kalang kabut. Orang-orang di arena pada merespon kaget. Boruto, Sakura, Shikamaru, Konohamaru, Himawari, Kurama, beberapa shinobi Konoha sendiri mengatakan, mereka mengatakan sesuatu. Inilah era Sannin baru dan telah benar-benar kembali. Kita harus berterima kasih kepada seorang yang menjembatani semua ini untuk desa. Orochimaru sama, terima kasih banyak. Orochimaru langsung menyerang bersama dengan Tsunade mulai menyebarkan siput Katsuyu ke berbagai area. Sementara Kashin Koji bertempur luar biasa, dia berkali-kali menyemburkan api Zanmai no Shinka. Pertempuran itu dirasakan oleh Eiko Jubi nih. Di saat mereka melihat dengan Rinnegan itu, ini sulit sekali untuk mengatakan mudah. Pertempuran 3 orang itu dianggap Sannin baru ya. Aku pernah membaca databuku perihal para Sannin. Mereka sepertinya rindu sosok Jiraiya. Ketakutanku sekarang terhadap Orochimaru itu dia bisa saja memanggil bala bantuan dengan teknik terlarangnya. Hidari kemudian berkata, "Apa maksudmu, Jura?" Ya, Orochimaru bisa melakukan teknik reanimation jutsu, memanggil orang mati untuk bertempur kembali. Itu adalah teknik super langka yang menakutkan. Shin juga telah berpindah di area di mana sebelumnya Quote sendiri yang bertemu seseorang. Dia telah mendapatkan sesuatu bahwa Urashima Shiki ini memberikan Quote amta kepercayaan. Dia sebenarnya mendapatkan cakra dari pohon Shinju dahulu bersama Isiki. Kini karena Quote akan bekerja sebagai kaki tangannya untuk tujuan tertentu, Quote bersedia bertempur kembali dan menjadi evolusi yang dimaksudkan tersebut. Momen itu seperti saat Musiki memakan buah cakra setelah Kinshiki menyerahkan dirinya ya dan bertransformasi sehingga Momo mendapati kekuatan besar dari cakra Kinshiki itu. Kasus Quote sedikit beda karena Otsutsuki tersebut lalu kembali masuk ke dimensi lain sambil mengawasi Quote sendiri. Nah, perubahan evolusi ini membuat Quote terlihat lebih putih nih. Dia kemudian berkata, "Aku jadi nostalgia apa yang dibilang Tuanku Isiki untuk berevolusi dan menjadi yang tertinggi lagi. Isiki sama, aku sekarang sudah menjadi Otsutsuki dengan caraku sendiri. Tetapi aku juga bekerja sama dengan rekanmu dahulu, Urashima Shiki." Quote langsung menargetkan beberapa orang yang kemarin meremehkannya, terkhusus Boruto sendiri. Dia Quote ini sadar bahwa di desa Konoha sendiri tengah terjadi pertempuran yang disebabkan para Eiko Jubi, di mana Konoha sendiri porak-poranda dengan tanah tuh. Sementara itu, Quote langsung memanggil beragam Sumiaka lain yang masih setia kepadanya. Di area lain kita melihat bahwa para Sumiaka tersebut ternyata semakin membelah diri ketika menyerap cakra orang-orang dan memakannya ya. Mereka pada keluar desa dan ada beberapa yang menyeberangi laut, ada beberapa di hutan sana, di pegunungan. Bahkan sepertinya beberapa di antara mereka sudah menyebar ke berbagai penjuru 5 negara besar. Shin langsung beralih ke tipe sensor yang beritahu Shikamaru sesuatu. Hokage ke-8, ini gawat. Para Sumiaka Shin juga telah menyebar ke berbagai desa. Sepertinya mereka mengarah ke Sunagakure, Iwagakure,
Togakure, Kumogakure, dan Kirigakure. Apa? Shikamaru kaget di sana. Cepat hubungkan aku kepada para petinggi semuanya. Mendadak Shikamaru menghubungi Kurotsuchi, Darui, Gaara, dan Chojuro. Dia langsung mengatakan, maaf menghubungi kalian secara dadakan, tetapi ada segerombolan monster yang sedang menyerang desa kami. Mereka adalah para Sumeaka. Dan tiba-tiba Shikamaru dikejutkan seperti ini. Baiklah sang Hokage, kami sebenarnya juga sudah mendapatkan informasi dari intel kami. Jika Konoha sedang diserang dan ini serasa pertempuran akan menjadi panjang kan? Kami bertiga sudah berkomunikasi lebih dulu tentang para monster bernama Sumeaka seperti Zetsu itu menuju ke desa kami. Beberapa titik kami sudah menyiapkan penghalang. Dari kemudian mengatakan lagi, ya itu benar. Chojuro berkata, kita harus bersama lagi untuk menumpaskan mereka kan? Karena melawan Jubi selalu saja merepotkan. Shikamaru kemudian mengakhirinya. Ya ini kita kembali ke mode perang shinobi ya. Nah panggilan itu kemudian diakhiri. Shin langsung berada pada area di mana Kawaki yang melihat keadaan sekarang di desa ini. Dia sekarang punya pikiran lain. Apa aku sebaiknya membebaskan anak Daime dan mengatakan sebenarnya apa yang sedang terjadi sebelum terlambat. Bahkan trio legenda sana itu sudah turun gunung. Belum lagi jika kuat menyerang ini dan ego Jubi itu akan kembali lebih kuat lagi. Sepertinya aku harus segera bebaskan anak Daime dan juga agar dia melihat putrinya tetap aman. Sekarang menjadi seorang Jinchuriki baru. Bornya sebelum berbincang dengan Momoshiki, ia langsung mengatakan sesuatu juga membuat Kawaki kaget. Yos Kawaki, aku bisa membaca pikiranmu. Kau ingin bebaskan ayah ya? Kau khawatir jika kau akan kalah dalam pertempuran tiada akhir ini. Nana Daime akan sulit untuk dikeluarkan jika tidak karena teknikmu. Aku sarankan meskipun beresiko besar, sebaiknya ayah dan ibu dikeluarkan dan kita mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Dia harus melihat apa yang terjadi dalam kondisi sekarang ini. Kawaki merespon, sialan kau Boruto, sejak kapan kau sadar akan hal ini? Lalu dia itu terdiam. Boruto, aku punya rencana. Kali ini ya aku akui aku tidak bisa langsung melenyapkanmu, tetapi aku akan berikan kesempatan sang Nana Daime untuk kembali. Kau sebaiknya ikut aku ke dalam dimensi Daikokuten untuk melihat ayah dan ibu. Hima menyadari sesuatu kepada dua kakaknya itu. Apa yang sedang mereka lakukan? Tiba-tiba Kawaki membuka portal dimensi dan kemudian masuk ke dalam dimensi itu. Wah ini makin seru sob, mereka sudah berada di dalam dimensi Daikokuten dan melihat Naruto Hinata yang masih di sana. Lalu Kawaki mengatakan, Boruto, meskipun aku membebaskan Nana Daime, tetapi bukan berarti aku tak akan mencoba melenyapkanmu. Itu hanya karena situasi darurat dan di luar perkiraanku. Di sini Boruto tersenyum dan mulai berkata, cepat keluarkan mereka dan langsung bawa kepada Tuan Hokage ke-8 Shikamaru. Kawaki lalu menjulurkan tangannya dan menyadarkan Naruto Hinata. Dia mengatakan, Ohayo gozaimasu Touchan, Kachan. Suara Boruto juga mengatakan itu. Naruto kaget nih. Woi Boruto, Kawaki, inikah kalian? Kenapa kalian sudah sebesar ini sekarang? Ah iya, ingatanku terakhir itu tentang kalian ketika Kawaki membuangku ya. Kau memanglah bocah yang menjengkelkan Kawaki. Kawaki kemudian terdiam dan berkata, ayah, ibu, sebenarnya kami kesini itu untuk mengatakan sesuatu. Usia kita sudah 15-an, 16-an tahun. Ayah dan ibu sudah di dimensi ini sejak 3 tahunan lalu. Dan waktu tak bekerja sehingga tubuh kalian tetap sama. Ketika kami sudah dewasa, awalnya Kawaki ingin menjaga kalian di sini sembari dia melenyapkan Otsutsuki dan juga diriku. Tetapi situasi berubah dan di luar perkiraannya. Kondisi desa sekarang diserang oleh berbagai entitas dan itu terbang kepada Otsutsuki dewa bernama Shibai, para Ego Jubi, Quote sendiri, Sumeaka dan yang lainnya. Para ninja-ninja sudah menyebar untuk memberitahu kondisi terkait dunia shinobi sekarang dan Paman Shikamaru sudah menjadi Hokage ke-8. Naruto kaget. Berita macam apa ini? Jadi dunia shinobi sudah seperti ini ya? Dan kau tahu ayah, kau dan ibu sudah dianggap mati oleh para orang-orang desa. Mereka tambah shock lagi nih. Nah itu semuanya disebabkan oleh teknik yang dirilis Eida bernama Zeno Omnipotent dan juga karena pengaruh putra angkatmu itu. Orang-orang sekarang mengenali Kawaki sebagai putramu yang asli dan aku adalah putra angkatmu. Tetapi ada beberapa orang yang sudah sadar jika aku adalah putra aslimu. Naruto begitu kaget sekaligus marah mendengarkan hal ini. Dia berteriak, Kawaki, teganya kau melakukan ini kepada saudaramu sendiri. Kawaki tak membalasnya. Lakukan saja sesukamu Hokage ke-7. Aku hanya ingin melindungimu, Boruto mengatakan lagi. Meskipun dia sebenci itu dengan Otsutsuki ayah, dia adalah orang yang selalu menjaga Himawari. Nah, Naruto kaget di sana. Hima, bagaimana kondisinya? Nah, di sini tampak sepertinya Hinata itu juga kaget dan juga penasaran tentang Himawari. Di sini Kawaki lalu mengatakan, kau akan kaget mendengarkan ini Hokage. Tetapi kau juga harus tahu, Himawari putrimu ini sekarang menjadi Jinchuriki ekor 9 Kurama. Apa
Wah, kau bilang? Naruto kaget sekaligus bingung di situ dan ceritanya selesai sampai di situ. Yo, sini tambah seru lagi kan? Nah, kita lanjutkan di part berikutnya. So, terima kasih ya teman-teman, Boruto episode 301 ini bagian kelima ini adalah tentang Naruto kembali dan Code berada di mode Otsutsuki-nya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih beralur Boruto paling menggelora. Nah, tentunya di alur cerita yang mengesankan ini ya. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam Shinobi.